warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Putri Ifriani. Di video ini kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Oke teman-teman, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah administrasi, bukan? Istilah administrasi tentu sering sekali kita dengar di perkantoran, di rumah sakit, ataupun di sekolah. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya konsep dasar administrasi serta apa manfaatnya mempelajari administrasi sebagai seorang calon pendidik di masa depan? Nah, untuk itu di video kali ini mari kita bahas satu persatu. Apa itu administrasi? Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu et dan ministro, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan secara terminologi, administrasi berarti segenap proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya yang disebut sumber daya 7M dan 1I. Apa saja yang termasuk ke dalam 7M? Manusia, uang, metode, mesin, pemasaran, bahan, dan waktu. Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber daya yaitu informasi. Tujuan dilakukan upaya tersebut agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lantas, mengapa harus ada administrasi? Apa jadinya lembaga atau organisasi jika tidak menerapkan konsep administrasi? Jika suatu lembaga tidak menerapkan konsep administrasi seperti yang 7 tadi, maka suatu lembaga tersebut tidak bisa menjadi lembaga yang efektif dan efisien karena tidak dikelola dengan baik, sehingga lembaga tersebut akan menjadi sebuah momok hingga bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak hingga menghancurkan lembaga tersebut. Karena itulah suatu lembaga atau organisasi memerlukan konsep administrasi tersebut untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Secara umum, administrasi dan manajemen hampir-hampir mirip. Keduanya sama-sama berfungsi untuk mengontrol sesuatu. Namun dalam istilahnya, administrasi dan manajemen memiliki perbedaan. Istilah administrasi lebih cocok dengan lembaga pemerintahan, bisa disebut dengan non-profit oriented, yang artinya dia tidak mencari keuntungan orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya. Fungsi utamanya orientasinya bukan orientasi profit. Sementara manajemen, orientasi utamanya adalah orientasi profit oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan. Oke, sekarang teman-teman sudah paham kan apa konsep dasar administrasi? Selanjutnya, mari kita bahas tujuan dan manfaat administrasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Dengan adanya administrasi dalam dunia pendidikan, peserta didik dan guru lebih dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, peserta didik aktif mengembangkan diri. Selanjutnya, memiliki kompetensi manajerial. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Selanjutnya, masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif pendidikan. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Pernahkah teman-teman mendengar istilah profesi? Apa sih maksudnya profesi? Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, berarti mengakui adanya pengakuan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pelakunya melewati suatu pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas memerlukan keahlian dan teknik-teknik tertentu. Profesi itu berarti suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya untuk menempuh pendidikan tinggi. Satu konsep yang harus teman-teman ketahui. Profesi adalah suatu pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Karena profesi memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Lantas, bagaimana ciri-ciri suatu pekerjaan layak disebut dengan profesi? Pertama, memiliki fungsi sosial yang signifikan. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus. Yang ketiga, didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, memiliki kode etik profesi sebagai pedoman. Dan yang kelima, memperoleh imbalan finansial dari masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.